Iya, kembali lagi di Ada Berita Petang dan di segmen ini kami akan membahas terkait tentang panasnya Kampung Ambon menjadi sarang narkoba dan sudah bersama kami di studio ini Kompol Agung Budi, Kapolsek Cikareng. Selamat petang Pak, selamat datang di Jak TV dan juga Bapak Kudri Sitompul ini selaku ahli hukum pidana. Selamat petang Pak, selamat datang di Jak TV. Saya ke Pak Agung dulu nih, Pak Agung melihat tadi sempat ada beberapa kali digerebek itu. Pada saat penggerebekan sendiri memang sudah menjadi TO atau seperti apa Pak? Betul Mbak, jadi Kampung Ambon ini saya mempunyai teori labeling. Jadi sudah labelnya, bukan saya melakukan penggerebekan ini hanya semata-mata saat itu, bukan. Melainkan ada ungkapan-ungkapan sebelumnya. Informasi yang meresahkan dari masyarakat, kemudian kami membuat tim, meminta bantuan rekan-rekan Satuan Brimopolda Metro, ya. Kemudian melalui Kapolres, melalui Kabakop untuk membackup, dan saya yang memimpin langsung. Saya membuktikan sejarah Polsek mampu untuk menggerebek sarang-sarang ini. Ya, tapi apakah memang kan sudah pernah digerebek beberapa kali sempat disebutkan juga, memang ada lagi timbul lagi atau memang di daerah yang sama atau seperti apa Pak? Daerahnya memang Permata ini luar biasa. Satu hal yang perlu diketahui bahwa daerah ini tidak semuanya menggunakan atau semuanya mengedarkan. Beberapa titik aja yang sumber informasi kita lakukan pengungkapan kasus tiap minggunya. Kami punya target seminggu minimal 2 kali atau 4 kali kita ungkap. Ternyata semua barang-barang itu identifikasinya dari Kampung Permata. Oh, baik. Kalau Pak Kudri sendiri ini melihatnya seperti apa sih Pak dengan adanya banyaknya penggerebekan juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun makin banyak juga begitu? Ya, ini kan antara hukum permintaan dan penawaran ini berlaku ya, karena ada permintaan yang begitu besar, makin banyak ya, dan memberikan keuntungan yang menggiurkan begitu besar, sehingga orang itu tidak takut ya, dengan ini ya, karena keuntungan yang begitu besar ya, dengan keadaan ekonomi yang kurang baik gitu ya, sehingga ini membuat suatu semacam satu kegiatan yang menggiurkan buat orang. Jadi orang itu tidak takut ya, karena ada imbalan begitu besar, dan jadi ini juga yang membuat kenapa tidak bisa diselesaikan secara nasional ini. Dan juga harus disadari ya oleh kita semua, termasuk oleh para pemimpin, bahwa jangan kita hanya sekedar memberikan slogan-slogan darurat narkoba, tapi negara tidak berbuat apa-apa. Masih banyak begitu ya Pak? Iya kan, ini satu fakta gitu ya. Nah, ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada dua kelompok, yang satu menyatakan anti narkoba, yang satu menggunakan itu. Baik. Nah, ini kan kita dalam suatu keadaan yang sangat dilematis gitu ya. Jadi, memang harus tegas begitu ya Pak? Iya, tapi harus ada kesadaran masyarakat juga gitu. Jangan menggunakan ya. Tapi yang kita membuat kita terenyuh gitu, bahwa ada kalangan elit, bahkan istri-istri. Tadi sempat disebutkan juga remaja begitu ya Pak, yang banyak ditemukan. Apakah memang menurut memang banyak penggunanya dari remaja begitu Pak Agung? Betul. Jadi menurut penyelidikan, kemudian penyidikan kami, banyak beberapa remaja yang sempat memakai, dan untuk pengembangan waktu itu sekarang ini kita ungkap kembali siapa yang ngedarkan. Nah, peran-peran 4 tersangka ini sudah kita ketahui, termasuk DPO-nya. Ini dari memang baru atau memang sudah kasus lama dibuka kembali Pak? Ini berapa lama penyidikan yang dilakukan? Lebih dari setahun atau lebih? Tidak, saya sendiri baru 6 bulan. Oh begitu. Kriminalitas di Cengkareng yang orang takuti di Cengkareng itu sudah agak menurun. Saya menjamin keselamatan masyarakat di situ. Termasuk bahaya narkoba ini sudah bencana nasional. Kami lakukan di pas tempat-tempat yang mungkin rawan dan gembong-gembongnya. Nah, ini
sekiranya semua harus terbangun untuk memerangi narkoba ini. Ini sudah jelas perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri itu jelas memerintahkan. Tembak di tempat, kami akan lakukan sama apabila ada perlawanan. Kami menggunakan pasukan elit polisi, pasukan BRIMOB untuk mengantisipasi, mengamankan kami. Itu. Dan ini memang betul-betul kita lakukan. Saya yang mimpin langsung, keep silent. Getaran-getaran ini kita bunyikan supaya dampaknya ada dan bisa diikuti rekan-rekan Kapolsek lainnya untuk mengungkap. Baik, ini kalau ditelusuri begitu kan Pak, begitu banyak barang bukti, sudah ditelusuri dari mana begitu dapatnya atau asalnya, atau termasuk dari jaringan internasional atau seperti apa? Tapi kami harus jeda sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Berita Petang. Iya, pemirsa masih bersama kami di Ada Berita Petang dan melanjutkan perbincangan yang tadi. Kalau tadi sempat ditanyakan begitu, apakah memang termasuk jaringan internasional dan dari barang bukti yang ditemukan kualitas yang bagus atau yang seperti apa Pak? Kalau yang sabu itu kualitas yang bagus. Untuk inek termasuk salah satu yang bagus, beberapa biji. Termasuk jaringan internasional atau yang lokal yang biasa? Sementara dalam pendalaman, ini juga rahasia penyelidikan. Kami nggak bisa mengungkap karena ini jaringan. Keselamatan anak buah kami, keselamatan semua yang terlibat ini juga penting. Baik. Jangan sampai kita buka segala macam, nanti berikutnya akan berkembang. Untuk pemetaan sendiri daerah-daerah di sekitar wilayah Cengkareng, terutama memang apakah memang sudah menjadi perhatian sekali begitu Pak? Buat kami ini sangat perhatian. Karena memang daerah sudah jadi labeling, apapun bentuknya akan terjadi kembali. Jangan ada statement memudahkan daerah itu sudah bebas. Jangan. Harus betul-betul dicek secara to be continue. Semua berperan, stakeholder berperan. Pemerintah daerah, pemerintah kota, ayo sama-sama menyelamatkan anak bangsa ke depan. Ini penting. Baik, Pak Kodri, kalau melihat sudah seserius ini begitu dari pihak kepolisian menggerebek dan membasmi narkoba, apa sih sebenarnya hukuman yang sepatutnya begitu bagi yang itu? Apakah sudah sampai Presiden kita juga sudah menembak mati begitu beberapa tersangka terdakwa narkoba begitu Pak? Ya, saya kira kalau dari aspek atau dari segi peraturan itu kan sudah cukup memadai. Dari segi enforcementnya sudah. Tapi memang ini faktanya karena permintaannya yang besar. Ini sehingga jaringan itu bukan hanya satu, dia itu luas sekali. Memang mungkin kalau ditariknya cuman beberapa ini, ya kalau ke atasnya itu cuma beberapa ininya ya, katakanlah ya mafianya itu. Tapi di bawah itu kan sudah mengakar kemana-mana. Jadi antara yang make dengan menjual itu sudah baur gitu loh ya. Tapi yang menjadi korban ini kan sebenarnya anak muda ya, remaja gitu. Dan kita tahu juga bahkan katanya sudah ibu rumah tangga ya. Kita baru dengar ada kasus istri wakil wali kota sampai ini ya. Dan banyak juga katakanlah para politisi. Apakah bisa disebutkan karena penggunanya merasa lebih aman di daerah tertentu mungkin yang sudah dilabel dengan daerah-daerah yang bebas atau seperti apa Pak? Kalau kasus Kampung Ambon mungkin ya, bahwa katakanlah karena ya di situ kan kita tahu disebut tadi Pak Kapolsek bilang itu sudah menjadi labeling, sudah jadi stigma bahwa di situ memang sudah kita tahu bahwa itu daerah peredaran narkoba ya, sehingga orang ke sana itu sudah tahu kayak tempatnya ya, tahu ibaratnya ke sana ya. Yang cuma menjadi pertanyaan kita gitu, apakah yang ini pihak aparat yang lebih besar ya tidak mengetahui. Justru misalkan kita kan jarang ya dalam kasus-kasus pengungkap narkoba itu datang dari Polsek, itu kan datangnya dari BNN atau dari mana gitu. Sedangkan kita tahu Polsek itu tidak mempunyai satu bagian yang namanya kesatuan narkoba itu. Ya kan, satuan narkoba itu yang ada itu di tingkat Polres paling rendah, ya kan, ya Polres, Polda atau Mabes. Tapi ini kan justru kita salut ya dengan Pak Kapolres ini yang tidak mempunyai kesatuan khusus narkoba, tapi dia bisa mengungkapkan narkoba. Karena kita tahu bahwa karena tadi kita sebut bahwa ini extraordinary crime, artinya dia ini kan kejahatan yang terorganisir, ya. Kejahatan yang terorganisir itu, ya itu hanya bisa diatasi oleh dengan kesatuan juga yang setingkat levelnya. Ya kalau ibarat kita
ini kan kayak pertandingan tinju, ini kan nggak seimbang. Polsek melawan ini karena yang dihadapin ini adalah suatu kejahatan yang terorganisir. Biasanya itu kan polsek itu kan kejahatan ya katakan kejahatan ringan ya. Yang nggak bisa kalau misal kejahatan yang ini kan polsek itu minta bantuan dari Polres lainnya. Jadi saya kira kita juga harus memberikan perhatian khusus bahwa kalau sudah daerah-daerah tertentu mestinya jangan dilepaskan begitu saja gitu. Untung saja ada Polsek ini mempunyai perhatian ya terhadap kejahatan. Kalau misalnya Kapolseknya bilang wah ini kayaknya udah deh kita nggak sanggup deh, cuman kita kasih info saja ke Polres atau ke Polda, kita udah bukannya ininya kita nih, bukannya kelasnya kita kan begitu ya, ini kelasnya Polres atau tapi ini kan saya katakan lagi kita kan mesti angkat topi kepada Kapolsek ini yang bisa mengungkapkan seperti ya. Bayangkan saja ya kalau misalnya per hari itu omsetnya 50 juta, itu kan berat-berat itu kan miliar di sana, ya kan? Iya, ini menarik juga nih Pak Agung, kalau disebutkan omsetnya sampai 50 juta. Ini seperti apa sih modus penjualannya? Apakah dijual bebas? Mungkin juga ditambahkan, pemirsa juga kan bingung begitu. Seperti apa dengan omset sebanyak itu? Cara jualannya seperti apa? Terus yang datangnya juga seperti apa begitu? Jadi kami melakukan profiling para pelaku, kemudian beberapa pelaku kita ungkap, termasuk yang kita tetapkan tersangka. 4 ini sudah tahu peran-perannya, termasuk DPO, inisial A, itu sudah kita tahu peran-peran mereka, ada mungkin pengedar, ada yang mungkin sebagai bendahara, dan kami lakukan penggerebekan ini 6 rumah. 6 rumah 4 titik, saya buat 4 tim, dengan 1 komando saya yang langsung perintahkan, jarum jam sama, 2 kali apel dini hari, pagi hari, kemudian kita lakukan kegiatan typical di sana. Seperti apa seorangnya? Saya punya kode serangan fajar itu. Karena kegiatan mereka kebanyakan malam. Tidak ada, kami pun tidak berani kalau bisa disebutkan memang penjualannya termasuk yang terbuka begitu Pak? Mungkin kami akan lakukan penyelidikan lagi. Masih diselidikin, masih sama, ini keterbukaan ini rawan bagi kami juga. Baik, ini semoga saja ya Pak ya, ini kedepannya pihak kepolisian sendiri juga benar-benar serius begitu ya dengan adanya ini mengenai labeling itu juga, semoga masyarakat lebih teredukasi begitu dengan tidak semua di daerah Kampung Ambon begitu ya Pak ya, memang daerah narkoba. Terima kasih Pak Agung atas waktunya dan juga Pak Kodri atas waktunya bergabung dan berbincang bersama kami.